Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas fikih thaharah dalam madhab Syafi'i dari kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in karya Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah tentang fikih ya Syafi'i dari dasar untuk pemula. Kita sudah selesai membahas tentang wudu, ya, masalah wudu, bagaimana cara berwudu, kemudian pembatal wudu, dan sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang juga menjadi bagian dari wudu, ya, yaitu adalah mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, bismillah, babul masyi 'alal khuffain. Pembahasan tentang mengusap kedua khuf. Huwa rukhsatun fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu taysiran 'ala nasi fi safarihim wa hadarihim. Mengusap khuf, ya, khuf itu adalah ya sebuah alas kaki ya yang menyerupai sepatu yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya, yang ini dipakai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah rukhsah, keringanan yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum sebagai bentuk kemudahan bagi manusia ketika safar maupun ketika sedang bermukim, baik di musim panas maupun musim dingin. Artinya di segala kondisi kita diperbolehkan mengusap khuf kalau kita sedang memakai khuf. Karena ada kesusahan atau kesulitan kalau setiap mau mengusap atau membasuh kaki, kita melepas khuf terlebih dahulu, sehingga Islam datang dengan membawa keringanan sebagaimana sebuah kaidah kubra al-masyaqqah tajlibut taysir, kesusahan mendatangkan kemudahan, maka Islam pun memperbolehkan kita hanya mengusap khuf saja tanpa perlu membasuh kaki kita. Hukmuhu al-aslu fihi al-jawazu fil wudu. Hukum mengusap khuf ini diperbolehkan. Ini hukum asalnya. Pada dasarnya diperbolehkan kita mengusap khuf ketika berwudu. Faqat lil muqimi walau asyan bi iqamatihi, ya. Untuk ya orang yang bermukim meskipun dia bermaksiat dalam iqamahnya, dalam pemukimannya. Artinya kalau dia bermukim di suatu tempat untuk sedang berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia diperbolehkan mengusap khuf. Artinya tidak harus disyaratkan singgah di tempat dalam rangka mengerjakan sebuah ketaatan maupun kebaikan. Wa mithlul musafiru safaran tawilan aw qasiran walau asyan bi safari. Dan boleh juga seorang yang musafir yang sedang berjalan jauh mengusap khuf, ya, baik safarnya yang panjang beberapa hari atau ya safar yang pendek, meskipun dia itu berniat maksiat dengan safarnya. Misalnya maaf dia sedang bepergian jauh untuk mendatangi ya tempat perjudian atau tempat maksiat atau bertemu seseorang yang tidak halal untuk dirinya, maka dalam safar tersebut dia tetap diperbolehkan mengusap khuf. Artinya tidak ada kaitannya dengan tujuan safarnya maupun tujuan bermukimnya. Fa yastabihul bil masi ma yastabihu bil wudu. Dan artinya diperbolehkan ya kita mengusap khuf di saat-saat diperbolehkannya kita berwudu. Artinya orang yang sedang safar ya untuk maksiat boleh berwudu, sehingga boleh juga mengusap khuf. Orang yang sedang mukim untuk berbuat maksiat boleh berwudu. Begitu juga mengusap khuf. Ini poin yang pertama tentang hukum mengusap khuf. Artinya ini diperbolehkan sebagai bentuk keringanan. Gak harus, artinya kalau orang pengen melepas khufnya, membasuh kakinya, itu hal yang juga diperbolehkan. Sekarang bagaimana cara kita mengusap khuf dalam mazhab Syafi'i? Sifatuhu, ya, sifatnya atau cara mengusap khuf. Huwa imraru batinil yadaini mablulataini 'alal khuffi. Yaitu dengan cara ya kita menyentuh atau menggosok bagian ya khuf dengan batin, dengan telapak tangan, kedua telapak tangan kita yang sudah dibasahi oleh air. Artinya tangan kita sudah kena air terlebih dahulu, kemudian kita ya mengusap bagian khuf.
min asabi'il qadamaini ila ma yuhadhiya makanal fardi fi ghuslil rijlaini. Dari jari-jari kedua kaki, ya, sampai sebatas tempat yang wajib dan harus dibasuh oleh air ketika sedang berwudu, ya, yang ada pada kaki. Artinya sampai mata kaki. Ini adalah bagian yang wajibnya. Jadi misalnya perhatikan di sini, ya, ini misalnya bagian kaki kita. Ini bagian kaki, ya, ini telapak kaki. Ini tangan yang basah. Caranya kita mengusap dari atas ke bawah sampai bagian mata kaki. Itu cara mengusap khuf yang wajib dalam mazhab Syafi'i. Dan di dalam mazhab Syafi'i disunnahkan wa sunna masu a'lahu wa asfalihi wa aqibihi wa harfihi khututan. Dan disunahkan dalam mazhab Syafi'i juga mengusap atas serta bawahnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i disunahkan, ya, kalau yang wajib hanya atasnya saja. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan juga mengusap bagian bawah khuf dan juga bagian tumitnya dan juga bagian tepi pinggirannya khututon secara bergaris, atau maksudnya adalah vertikal. Jadi ke atas, dari bawah ke atas, ya, secara vertikal, secara lurus. Bagaimana cara sunnahnya atau bentuk sempurnanya mengusap khuf dalam mazhab Syafi'i? Wa dzalika bi an yada'a yadahul yusra tahtal aqibi wal yumna ala dhahril asabi'i. Perhatikan dua tangan sudah basah oleh air, ya. Tadi ini kaki, ya. Anggap aja ini kaki sebelah kanan dan ini tangan sebelah kanan. Tangan kanan letakkan, ya, di atas jari jemari. Di atas jari jemari. Dan tangan kiri, maaf, coba ini, ya, saya perumpamakan seperti HP ini adalah sebuah kaki, ya, telapak kaki. Ini adalah punggung kaki dan ini adalah telapak kaki. Lihat, tangan kiri itu megang tumit. Tangan kiri megang tumit dalam mazhab Syafi'i. Tangan kanan ada di ujung jari jemari. Tsumma yamurul yumna ila akhiri saqihi wal yusra ila atrafil asabi'i. Kemudian tangan kanan mengusap sampai ke arah mata kaki, ya, sampai ke arah, ya, mata kaki, ya. Kemudian yang sebelah kiri sampai ke ujung jari jemari, ya, sampai ke betis nih, ke arah betis. Jadi begini, ya, cara mengusap khuf dalam mazhab Syafi'i. Dua tangan sudah basah, begitu, ya. Jadi jari tangan kanan dari jari ke atas, sedangkan ketika itu juga tangan kiri dari tumit ke depan, ya. Misalnya ini tangan, ya, ini tangan kanan. Saat itu juga tangan kiri ke depan. Jadi tangan kanan dan kiri itu berlawanan arah. Ini sunnahnya dalam mazhab Syafi'i. Min tahta mufarrijan baina asabi yadaihi, ya, dari bawah yang tadi, dan dengan keadaan jari yang direnggangkan. Jadi jangan kayak gini, ya, tapi direnggangkan. Direnggangkan. Ya, ini juga direnggangkan. Ini cara mengusap khuf. Akan tetapi yang wajib dalam mazhab Syafi'i hanya atasnya saja. Ya, hanya atasnya saja. Selesai. Dan ini saran kami juga sebatas demikian. Kemudian syurutuhu, syarat-syarat dalam mengusap khuf. Syurutuhu. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat dalam mengusap khuf yang harus dipenuhi agar mengusap khufnya menjadi sah. Yang pertama adalah lubsul khuffaini ala taharatin kamilah. Perhatikan, ini poin yang sangat penting. Adalah menggunakan kedua khuf, kedua sepatu atau alas kaki yang lainnya, ala taharatin kamilah. Itu dalam keadaan sudah bersuci terlebih dahulu. Jadi habis wudu pakai khuf, baru bisa diusap. Jangan habis wudu hadas baru pakai khuf. Artinya memakai khufnya dalam keadaan dia bersuci, belum hadas besar maupun belum hadas kecil. Ini yang pertama. Harus diperhatikan. Yang pertama adalah sebelum dia mengusap khuf, hendaklah ketika dia menggunakan khuf tadi dalam keadaan dia
suci. Yang kedua adalah taharatul khuffi. Khufnya itu suci. Artinya bukan terbuat dari bangkai atau yang semisalnya. Fala yasihul mashu 'alal khuffin najisi. Maka tidak sah mengusap khuf yang najis. Awil mutanajisi bin najasatin ghairi ma'fuwin anha. Atau terkena najis yang bukan najis yang dimaafkan. Artinya harus dalam keadaan suci. Ya, tidak ada kotoran, ya, kotoran yang najis yang ada pada khuf tersebut. Ini adalah syarat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, kaunul khufi satiran lima yajibu ghusluhu minal qadamaini la minal a'la bal minal asfali wal jawanibi. Falau ru'iya dhahrul qadami min a'lal khufi li sa'atihi lam yadurra. Yang ketiga, di antara syarat mengusap khuf tersebut haruslah menutup segala bagian kaki yang wajib dibasuh. Dari jari jemari sampai mata kaki. Artinya kalau kita menggunakan sendal sepatu sendal, ini enggak sah dijadikan khuf dalam mazhab Syafi'i karena tidak menutupi bagian yang wajib ditutupi atau wajib dibasuh ketika berwudu. Jadi harus menutupin jari jemari sampai ke mata kaki. Dan ini menutupi dari bagian bawah dan samping, bukan dari bagian atas. Artinya misalnya kita menggunakan sepatu yang panjang, menutupin dari jari jemari sampai ke mata kaki, cuman dia mencorong ke atas. Mungkin sepatu boot Yang kalau dilihat dari atas kaki kelihatan mungkin bagian mata kakinya atau bagian ini enggak masalah. Ini tidak masalah. Jadi maksud yang menutup ini adalah menutup dari bawah dan dari samping. Kalau bagian dari atas tidak tertutup maka tidak dipermasalahkan. Kemudian yang keempat, an yakunal khufu mani'an linufudil ma'i. Hendaklah khuf itu menghalangi tembusan air. Ini dalam mazhab Syafi'i. Perhatikan, jadi dalam mazhab Syafi'i kaos kaki itu tidak bisa dijadikan khuf. Kenapa? Karena kaos kaki tidak menghalangi dari tembusan air. Kalau kena air, kaki kita kena. Tapi kalau pakai misalnya sepatu bot, atau pakai sepatu kulit yang tinggi, jadi kalau sepatu kita kena air, kaki kita nggak kena air, kita nggak tembus ke dalam. Artinya dalam mazhab Syafi'i kaos kaki yang kita gunakan sehari-hari itu tidak sah dijadikan khuf. Artinya harus dilepas untuk dibasuh di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima, an yakuna qawiyan bihaitsu yumkinu mutaba'atul masyi fihi wa taraddudi lil hajati atau wa taraddudu lil hajati sawa'un kana minal jildi awil khiraqi al mudbiqah awil khashabi aw ghairi dzalika sawa'un kana lahu na'lun min jildin amla. Yang kelima, hendaklah khuf tersebut kuat. Artinya kuat di sini bisa dipakai untuk berjalan sehari-hari, bolak-balik untuk keperluan, meskipun itu dari kulit maupun dari kain yang kuat, atau dari kayu atau yang semisalnya. Meskipun dia memiliki sendal meskipun dia punya sendal dari kulit atau yang semisalnya atau tidak. Jadi intinya itu bisa dijadikan sebagai alas kaki yang dipakai sehari-hari. Wadabitu taradudi huwa miqdaru taradudil musafiri fi hajatihi indal hatti wa tarhali thalathata ayamin wa layalihin. Thalathata ayam wa layalihin. Dan yang menjadi patokan atau indikator ini bisa nggak dipakai untuk bolak-balik, itu dipakai oleh orang yang musafir berjalan jauh untuk menunaikan sebuah keperluan ketika dia sedang singgah maupun sedang berjalan selama 3 hari 3 malam. Jadi alas kaki tersebut layak digunakan selama 3 hari 3 malam. Wa in kana muqiman fa miqdaru taraddudihi yauman wa lailah. Kalau dia mukim, seorang yang mukim, maka batasan dia menggunakan itu kuat atau tidak itu sehari semalam untuk berjalan.
Ini poin yang kelima. Artinya haruslah alas kaki tersebut kuat. Jadi kalau misalnya hanya memakai ya alas kaki yang sekali pakai yang nggak layak ya, atau sehari sudah rusak, ini bukan khuf yang layak untuk, atau bukan khuf yang boleh diusaf dalam mazhab Syafi'i. Kemudian poin yang keenam, ini yang terakhir, ya syarat yang keenam, an la yakuna tahtal khufi khufun salihun lil masyi alaihi. Fala yakunu tahtahu khufun aslan au khufun ghairu salihin lil masyi. Jangan sampai di bawah khufnya itu ada khuf yang lain. Jadi nggak boleh double dalam mazhab Syafi'i. Jadi misalnya dia pakai khuf, kemudian dia pakai khuf lagi, jadi khufnya double. Maka ini tidak sah dijadikan ya, atau tidak sah untuk diusap. Harus dia lepas salah satunya ya. Jangan sampai antara ya khuf sama kaki itu ada khuf yang menghalanginya. Kalau khuf tersebut layak untuk mampu untuk diusap. Jadi kalau misalnya khuf yang pertama itu nggak layak diusap ya, kemudian dia pakai lagi khuf yang layak, ini nggak masalah. Tapi kalau khufnya itu yang pertama udah layak, dipakai lagi kedua layak, ini nggak diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan sampai khufnya double kalau kedua-duanya layak untuk diusap. Ini syarat yang keenam. Kemudian selanjutnya adalah muddatuhu, jangka waktu. Jangka waktu. Kapan kita boleh mengusap khuf atau tidak? Ya, atau batasan maksimal kapan kita boleh mengusap khuf. Kemudian selanjutnya adalah muddatuhu, jangka waktu, batas maksimal kapan kita boleh mengusap khuf. Al-muddatu lati yujzi'ul mashu fiha badalan an ghuslil rijlaini 3 ayyamin ma'a layalihinna lil musafiri safaran yubahu fihi qasru sholati. Wa qad balagha safarahu fa in lam yablugh safarahu masaha muddata safari. Jangka waktu ya yang boleh seorang mengusap khufnya, menggantikan membasuh kakinya, ini adalah 3 hari ya, 3 hari 3 malam, atau bahasa kita adalah 3 kali 24 jam. Ini bagi seorang musafir yang dia safar, yang safar tersebut diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Artinya bukan safar hanya beberapa perjalanan setengah jam saja, enggak. Tapi safar yang menggunakan waktu qashar untuk sholat ya, yaitu kurang lebih 80 ya 2 atau 83 atau 85 km. Dan dia sudah mencapai ya safarnya, baik dia telah mencapai safarnya. Adapun kalau dia belum sampai ke tempat tujuan safarnya ya, masih tetap dia boleh mengusap selama jangka waktu safarnya. Ini bagi yang musafir. Jadi intinya musafir itu batas waktunya 3 kali 24 jam. Kalau misalnya perjalanannya 4 hari, maka di hari yang keempat dia harus melepas khufnya dan dia harus toharoh lagi dan dia baru memakainya lagi. Artinya diulang ya memakai khufnya. Kemudian selanjutnya wal muqimu yauman walailah. Adapun orang yang mukim yang tidak mengerjakan safar, tidak sedang berjalan jauh, maka batasnya hanya 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam. 5 rawa Syuraihun ya rahimahullah, sebagaimana riwayatnya Syuraih ya. Qala ataitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha as'aluha 'anil masyi 'al khuffaini. Jadi beliau menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin ya, dan kata beliau, aku mendatanginya ingin bertanya tentang mengusap khuf. Faqalat i'ti ya Aliyan fa innahu a'lamu bihadza minni. Kemudian lihat tawaduknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya datangilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau Ali yaitu lebih tahu tentang hal ini daripada aku. Ini diantara sikap yang bijak bagi seorang ahli ilmu, yang ketika dia tidak tahu dia mengarahkan kepada yang lebih tahu tentang permasalahan tersebut. Karena yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ali lebih tahu tentang mengusap khuf dibandingkan Aisyah? Karena Ali itu sering safar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu, kemudian aku pun bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kata Syuraih,
Faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahun atau wa layaliyahin di sini lil musafiri wa yauman wa lailatan lil muqimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ali menjadikan batas maksimal bolehnya mengusap khuf bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam dan bagi orang yang mukim itu 1 hari 1 malam. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, dari mana permulaan 3 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam tersebut? Hitungannya dari mulai kapan? Apakah dari memakai khuf? Apakah dari toharoh sebelum memakai khuf? Apakah dari dia mengusap khuf ya ketika dia sudah hadas dan mau berwudu setelah memakai khuf? Maka dalam madzhab Syafi'i tabda'u muddatul masih min waqtil hadathi ba'da lubsil khuffaini. Fa idza tawadda'a lil subhi wa labisa khuffaihi thumma ahdatha inda tulu'i syamsi fa innal muddata tuhsabu min tulu'i syamsi. Dimulai waktu hitungan tadi itu adalah ketika hadas setelah memakai khuf. Perhatikan misalnya jam 6 atau jam 5 subuh dia berwudu. Kemudian ya dia jam 6 memakai khuf. Dan dalam keadaan tersebut dia masih suci. Kemudian jam 7 dia hadas. Dan jam 8 dia berwudu mengusap khuf. Jadi ada 4 waktu di sini. Yang pertama dia berwudu sebelum memakai khuf. Yang kedua dia memakai khuf. Yang ketiga dia hadas setelah memakai khuf. Yang keempat dia wudu sambil mengusap khuf. Dan dalam madzhab Syafi'i yang jadi tolak ukur adalah yang ketiga, itu hadas setelah dia mengusap khuf. Jadi apabila seorang berwudu untuk sholat subuh, kemudian dia memakai khuf, tsumma ahdatsa, kemudian dia hadas ketika terbitnya matahari, maka batasan waktunya dimulai ketika dia terbit matahari. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya ma yundabu lil masi 'alal khuffi. Poin selanjutnya adalah apa saja yang disunnahkan ya ketika mengusap khuf. Yang pertama adalah mashul juz'il asfali minhu, mengusap bagian bawah khuf. Ya, mengusap bagian bawah khuf. Wa huwa ma yata'u bihil ardo, yaitu bagian yang menginjak tanah, menginjak bumi. Di dalam madzhab Syafi'i hal ini disunnahkan, hal ini dianjurkan. Dan ini bentuk kesempurnaan mengusap khuf di dalam madzhab Syafi'i. Yang kedua adalah mashul aqibi minhu wa muakhiril qadami, mengusap tumit kaki maupun ya bagian ya akhir kaki. Ya, bagian akhir dari kaki, tumit ya juga diusap. Ini diantara hal yang disunahkan dalam madhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga mashu furufil khuffi aidon, mengusap bagian tepi atau pinggiran khuf aidon ya juga. Jadi kita ketika ini juga mengusap bagian pinggiran ya, pinggiran khuf ya ketika sedang mengusap khuf. Ini disunahkan dalam madhab Syafi'i. Yang terakhir adamu isti'abihi bil masi bal yamsuhu khututon. Tidak ya mengusap semua bagian khuf, tapi hanya mengusap dalam bentuk garis saja. Jadi bukan seperti ya mengusap khuf semua bagian itu harus diusap seperti ini, enggak ya. Tapi cukup segini aja. Seharikan garis secara vertikal saja. Kemudian makruhatul masih 'alal khuf, hal-hal yang dimakruhkan ketika mengusap khuf. Yang pertama adalah ghuslul khuffi, membasuh khuf, menyiram khuf. Sedangkan perintahnya adalah mengusap ya. Li'annahu qad yutlifihi, karena karena ini bisa merusak khuf ya, bisa merusak khuf. Yang kedua takrirul mashi, mengulang-ulang usapan ya. Jadi usapannya hanya cukup sekali saja, enggak usah diulang-ulang. Limadha? Kenapa? Li'anna dzalika qad yutlifuhu aidan, karena hal tersebut juga sama bisa merusak khuf.
Dan poin yang terakhir yang kita akan bahas tentang mengusap khuf adalah mubtilatul masyi 'alal khufi wa ma fi makna. Pembatal mengusap khuf. Artinya apa? Hal-hal yang bisa menyebab kita nggak boleh ngusap khuf, harus dilepas khufnya dan kita basuh kaki kita. Yang pertama adalah zuhuru syai'in mimma sataral khuf aw ghairuhu min rijlin aw lifafah. Tampaknya sesuatu ya bagian dari kaki yang ditutupi oleh khuf. Misalnya bolong ya, kaos ada bolongan misalnya atau robek ya khufnya sehingga terlihat bagian kakinya, baik kakinya langsung yang terlihat atau lifafah ataupun kaos kakinya yang terlihat. Ini batal ya karena dia tidak menutupi bagian kaki yang harus dibasuh. Yang kedua, inqidaul muddatil mahdudatil likullin minal musafiri wal muqimi yakinan aw dhannan. Selesainya waktu yang udah kita bahas tadi bagi yang musafir maupun yang mukim. Artinya ketika seorang musafir udah lewat 3 kali 24 jam, maka dia nggak boleh lagi mengusap. Dia harus lepas, harus wudu seperti biasa dengan membasuh kakinya. Dan yang terakhir atau yang ketiga ya, sebelum terakhir, zuhuru ma yujibul ghusla asalatan min janabatin aw haidin aw nifasin aw wiladatin fi atna'il muddah. Terjadinya hal-hal yang merupakan hadas akbar, hadas besar yang mewajibkan mandi seperti junuf atau yang munculnya darah haid, darah nifas, kemudian kelahiran ketika sedang dalam jangka waktu. Karena apa? Karena khuf ini kan hanya mewakili wudu dalam artian membasuh kaki, sehingga nggak berlaku dalam hadas akbar. Jadi kalau dia dia junub, maka dia harus lepas sepatunya atau lepas khufnya karena ini hanya berkaitan dengan hadas kecil saja. Dan yang terakhir adalah khurujul khufi an salahiyatil masih alaihi. Ya, bisairu ratihi dha'ifan ba'da an kana qawiyan au bitahurukihi. Keluarnya khuf dari kelayakan usap. Artinya dia udah lemah, udah jelek, udah nggak kuat, udah nggak layak untuk dijadikan alas kaki atau khuf, maka dia pun ya tidak bisa dijadikan atau diusap karena dia sudah tidak mewakili fungsi atau ya makna khuf itu sendiri, baik karena robek, sudah usang, sudah lama sehingga tidak layak pakai, sehingga nggak diperbolehkan kita pun mengusap khuf karena dia sudah keluar dari definisi khuf yang layak untuk dipakai maupun diusap. Demikian mungkin pembahasan tentang khuf, semoga bisa dipahami. Ya intinya khuf ini adalah sebuah keringanan bagi orang yang keberatan untuk melepas khufnya ketika ingin mengambil wudu, karena ini adalah bagian ya kaki adalah bagian yang harus dibasuh, maka boleh diusap ya khufnya kalau ini kita sedang menggunakan khufnya sesuai dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.